Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Wilbert. Halo Bu. Selamat pagi Jason. Halo Bu. Pagi Cecil, Halo, Rafael. Oke, kita tunggu dulu teman-temannya ya untuk hadir semua. Oke, kita sudah ada 17 orang. Bu. Ya, Rafael kenapa? Jenis katanya lagi ada masalah di wifi-nya. Oke, baik. Jenis ya. Sebentar, Ibu catat dulu. Jenis ada masalah dengan wifi-nya. Oke, sebentar. Sekarang tanggal 16 ya. Oke, mari teman-teman kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kalian presentasikan membuahkan hasil dengan nilai yang maksimal. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang Ibu Rika panggil, tolong jawab dengan apa ya? Sekarang yang lagi tren apa ya? Oke, ucapkan saja selamat pagi Indonesia. Ya, baik, berawal dari Ibu Rika. Halo teman-teman, selamat pagi Indonesia. Baik, silakan. Selanjutnya Marvel. Selamat pagi Indonesia. Calvin. I'm here. Oke, bilang selamat pagi ya Calvin. Not I'm here ya, because this not English lesson. Thank you Calvin. Yasin. Selamat pagi Indonesia. Oke, Loviena. Selamat pagi Indonesia. Nolan. Selamat pagi Indonesia. Aubrey. Tidak ada. Stephen, Wilbert. Selamat pagi Indonesia. James, Jason. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dari Indonesia. Faiz, Rafael. Selamat pagi Indonesia. Kevin, Rico. Selamat pagi Indonesia. Oke. Gary, Pawan. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Stephanie, Kylan. Selamat pagi Indonesia. Ada enggak? Singi. Singi tidak ada Singi. Jenis izin Cen-Cen. Selamat pagi Indonesia. Sudah sembuh Cen? Udah Ibu. Sakit apa Cen? Radang. Oh, radang tenggorokan. Oke, April. Selamat pagi Indonesia. Semoga lekas sembuh ya Cen-Cen. Banyakin minum air putih Cen. Jolin. Ibu, thank you. Jolin mana Jolin ya? Kailin. Selamat pagi Indonesia. Oke. Cecil. Selamat pagi Indonesia. Sabel. Selamat pagi Indonesia. Oke, terima kasih. Kenapa Ibu Rika tiap pagi harus mengucapkan salam? Karena dengan kita memberikan salam kepada orang lain, baik itu Indonesia, entah salam kalian di mana kalian berada, itu adalah Aubrey sudah masuk. Itu adalah etika kita dalam berkomunikasi. Halo Mami Wilbur. Oke, ya. Oke, Aubrey ya, Aubrey rese deh. Aubrey masuk. Oke, silakan. Yang janji sama Ibu Rika kemarin siapa ya? Ibu. Saya, Bu. Oke, good. Silakan. Jadi sudah bisa masuk. Oke, silakan. Kamu berupa video atau live streaming? Saya live, Bu, di Zoom. Oke, live Zoom, live streaming, live Zoom ya. Oke, silakan.
Bisa lihat gak, Bu? Bisa. Oke, Oke, ntar dulu sebentar jadi- ya. Sebelum mulai, D-nya ini kan konjungsi ya. Karena konjungsi dia tidak menggunakan huruf kapital ya. Oh, Oke. maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, yuk lanjut. Jadi cerpen yang saya mau analisis di sini adalah Sore Hari di Pantai Kuta. Jadi ini cerpennya. Hai, namaku Malika Nataya, orang asli Bali. Sekarang aku sedang di Pantai Kuta, menikmati angin sore. Sore ini sangat cerah. Aku menulis sesuatu di pasir menggunakan kayu. Malika dan Erin. Itu yang kutulis. Erin adalah sahabatku. Nama lengkapnya adalah Erina Matthew. Sekarang dia sudah menemui sang kuasa. Aku teringat kejadian itu. Mataku mengalir. Malika, Elin berteriak saat aku sedang menangis di pantai ini. Aku tidak menghiraukannya. Hei, kenapa kau menangis? Tanyanya. Baju ibu hanyut di laut, kataku. Aku takut dimarahi ibu. Akan aku ambilkan. Erin melepas bajunya. Dengan legging dan kaos, dia berenang ke laut. Padahal waktu itu sudah hampir malam. Aku terus menunggu dengan cemas. Sampai seorang nelayan datang menghampiriku. Adek, ngapain malam-malam di sini? Tanyanya. Bapak akan melaut. Tolong carikan teman saya. Dia dari sore belum kembali. Aku dengan gelisah menjelaskan. Bapak itu mengangguk. Aku disuruh menunggu di rumahnya. Esok pagi, bapak itu kembali dengan Erin. Aku sangat senang, tapi raut wajah bapak itu tidak senang. Maaf, Dek. Teman adik sudah ditemukan mengambang di air. Dan dia sudah pergi, bapak itu berkata dengan wajah tertunduk. Aku tak percaya akan hal ini. Sahabatku pergi karena aku. Aku menyesali perbuatanku untuk tidak melarangnya. Aku menangis sejadi-jadinya saat itu. Kini, pantai ini adalah saksi bisu persahabatan kami. Dan untuk pengorbanan Erin, semoga kau tenang di sana, Erin. Selamat jalan, Erin. Oke, Jadi stop. ini adalah cerpennya. Oke, ini cerpen hasil karya kamu atau kamu sadur dari pengarang yang lain? Oh, saya ada edit sedikit, tapi ini dari pengarang lain, saya edit sedikit dong. Oke, kalau kemarin, nah ini pertanyaannya ya. Kalau kemarin Wilbert itu dia cerpen komedi. Kalau kamu ini kira-kira termasuk cerpen apa? Yang sedih. Ya, karena endingnya sedih ya. Apa di ininya endingnya sedih. Oke, bagus ceritanya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ada percakapan juga, lalu ada ceritanya juga ya. Jadi jalan ceritanya bisa terlihat di sini. Oke, baik. Silakan lanjut analisisnya. Ya. Jadi di sini pertama-tama kita akan melihat unsur intrinsik dari cerpen tersebut terlebih dahulu. Pertama ada tema. Tema dari cerita itu adalah persahabatan. Karena Erin rela mengorbankan dirinya untuk Malika. Bisa terlihat bahwa mereka adalah sahabat yang sangat dekat. Tokohnya ada 3, Malika, Erin, dan nelayan. Malika adalah tokoh protagonis, Erin juga adalah tokoh protagonis, dan nelayan adalah tokoh tritagonis. Kita juga bisa melihat cerpen itu ditulis dalam sudut pandang orang pertama karena dia memakai kata aku dari pandangannya Malika. Amanatnya adalah hargailah semua hal sebelum hal itu menghilang. Bahasa yang dipakai dalam cerpen tersebut adalah bahasa baku. Terus kita melihat unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut. Ada 2, yang pertama adalah latar belakang penulis. Penulis mungkin pernah kehilangan teman baiknya sendiri, maka dari itu memutuskan untuk memilih cerpen ini untuk ditulis. Mungkin bisa membantunya supaya tidak terlalu sedih lagi. Yang kedua adalah latar belakang sosial. Penulis membuat cerita ini agar kita menghargai segala sesuatu. Seperti yang ditulis di dalam cerita, Malika telah kehilangan Erin, yaitu sahabatnya sendiri. Dan yang terakhir, mengapa saya memilih cerpen ini? Karena saya sangat menghargai persahabatan yang saya sudah bangun, dan dari cerpen ini saya juga bisa belajar untuk menghargai hal-hal yang ada di sekitar saya. Ya, itu saja analisis cerpen saya. Terima kasih. Oke, sebentar. Tadi unsur intrinsiknya itu kamu ada berapa? Coba lihat, Ibu lihat. Ada tema sama tokoh doang ya? Alur nggak dibahas ya? Sudut pandang, amanat, bahasa. Ya, nggak ada. Kira-kira menurut kamu alurnya alur bagaimana ini?
Menurut saya mungkin alurnya dari belakang, Bu. Jadi mulainya udah terjadi baru dia bilang Ya, kembali. berarti itu termasuk alur apa? Yang terbalik dari belakang. Alur mundur ya. Oke. Tadi pesannya sudah ada. Terus latarnya. Nah, ada latar apa saja di dalam cerita tadi itu? Pantai sama rumah nelayan. Nah, pantai dan rumah nelayan itu berarti latar apa? Latar tempat, Bu. Iya. Terus ada latar waktu nggak di situ, Rafael? Ada sore Sore sama dan pagi. pagi ya, pas Pagi. ketahuan sahabatnya meninggal ya. Oke, good. Bagus. Kayak gini ya, simple aja, nggak usah yang susah-susah. Oke, baik, dapat nilai maksimal juga ya. Tepuk tangan teman-teman. Ayo, siapa lagi? Berarti kamu, tapi kamu tadi lupa ya, nggak ditulis ya nama pengarang dari cerita itu ya. Kecuali kalau James Iya, James Bu. kemarin itu memang tidak ada, itu namanya dia pengarang shadow writer shadow writer. Jadi dia itu pengarang yang tidak ingin diketahui namanya, ya. Kalau kamu ada kan ya, Rafael ya? Ada. Wilbert ada nggak ya kemarin, Will? Ada, Bu, itu cuma di satu website doang, Bu. Oh, Jadi tidak. nggak ada. Oh, tidak ada. Oh ya, karena kamu kan masuknya ke anekdot ya. Iya, Oke. Siapa lagi ini? Yuk, Marvel silakan. Aku besok, Bu. Besok, oke. Kira-kira siapa lagi? April aja, Bu. Hmm? Kemarin Avril juga bilang bisa dia. Iya, sebentar. Ibu lihat catatan Ibu Rika dulu. Oh iya nih. Selasa Rafael, Marvel dan itu loh Rafael loh. Jadi kamu besok nih Marvel. Iya, aku PPT-nya belum buat, Bu. Oke. Kira-kira siapa ini? Jason? Chen sudah siap belum, Chen? Aku baru tahu ini mau buat PPT-nya. Oke. Soalnya aku kira cuma baca doang. Baca doang, tapi kamu sudah analisis belum? Menganalisis udah, cuma belum dibuat PPT-nya. Jadi kayak takutnya yang lain nggak ngerti gitu. Oke. Jason sudah siap? April? Aku udah siap. Wis, mantap. Gitu ya, silakan April. Oke. Dibantu Rafael ya? Enggak. Oh, Rafael tahu kamu sudah selesai. Ini sahabat karib berarti. Yuk silakan, judulnya apa? Ini kamu apa nih? Cerpennya cerpen Dan tikus. Oke. Cerpen anak-anak. Endingnya bagaimana? Tikusnya membantu singanya lari dari pemburu gitu, like. Oh, iya, Ibu udah tahu. Oke, silakan. Hari ini aku akan menjelaskan analisiskan cerpen. Sebentar ya. Sebentar. Analisis tidak pakai Y, tapi pakai I, ya. Nggak apa-apa. Ini salah dalam ejaan. Silakan lanjut. Singa dan tikus. Seekor singa sedang tidur di hutan ketika seekor tikus mulai berlari naik turun tubuhnya hanya untuk bersenang-senang. Hal ini mengganggu tidur singa dan dia bangun dengan marah. Dia akan memakan tikus itu ketika tikus itu dengan putus asa meminta singa untuk membebaskannya. Aku berjanji padamu, aku akan sangat membantu kamu suatu hari nanti jika kamu menyelamatkanku. Singa itu menertawakan kepercayaan diri tikus itu dan membiarkannya pergi. Suatu hari beberapa pemburu datang ke hutan bermaksud membawa singa yang terjebak perangkap bersama mereka. Mereka mengikat singa itu di pohon. Si singa berjuang untuk keluar dan mulai merintih. Mendengar intihan itu, tikus berjalan segera menuju asal suara dan melihat singa dalam kesulitan. Dengan cepat dia berlari dan mengunyah tali untuk membebaskan singa. Keduanya berlari ke hutan.
unsur intrinsik cerpen tersebut. Tema cerpen ini adalah tentang pentingnya saling menolong sesama makhluk hidup serta tentang perlunya membalas kebaikan orang lain. Singa yang awalnya jahat bisa dibantukan sama tikus. Cerpen ini memiliki alur maju. Latar cerpen ini adalah di hutan. Di cerita ini ada 3 tokoh, yaitu sang singa, tikus, dan pemburu. Sudut pandang cerpen adalah orang ketiga. Amanat cerpen ini adalah kita tidak boleh merendahkan orang lain, juga tidak boleh melihat fisik orang, karena meskipun sekurangnya orang dari diri kita, tetapi ada kelebihan yang kita belum punya pada diri kita. Unsur ekstrinsik cerpen tersebut. Bahasa cerpen ini English terjemahan Indonesia. Pengarang cerpen ini adalah Jerry Pinkney. Dia lahir pada Desember 22, 1939 dan meninggal pada Oktober 20, 2021. Dia adalah seorang anak ilustrator dan penulis sastra anak-anak Amerika. Pinkney mengilustrasikan lebih dari 100 buku sejak 1964. Termasuk buku bergambar, judul non-fiksi, dan novel. Karya Pinkney mengangkat tema yang beragam dan bisanya dilakukan dengan cat air. Ada beberapa amanat atau pesan moral dari cerita singa dan tikus ini. Pertama, berbuatlah baik kepada siapapun dan bantulah orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Seperti halnya tikus yang tetap membantu singa. Kedua, jangan pernah menyepelekan orang lain, karena bisa saja ia memiliki kemampuan yang tak kamu ketahui. Tikus memiliki badan yang kecil, tapi ia sanggup menolong singa dengan giginya yang mungil itu. Cerita ini ada berbagai fakta menarik. Pertama, cerita singa dan tikus ini cukup populer di beberapa negara, termasuk Amerika, sehingga banyak seniman yang menjadikan sebagai objek seni. Salah satunya adalah Tom Otterness yang merupakan seniman asal Amerika. Ia membuat patung berbentuk singa dan tikus yang terinspirasi dari cerita fabel The Lion and Mouse. Patung tersebut berada di halaman Museum Belden NZ, Belanda. Dan ini adalah foto patungnya. Kedua, cerpen ini memiliki beberapa beda versi. Ada pula kisah yang menceritakan bila si tikus menolong singa asal ada imbalannya, ia meminta agar salah satu anak sang raja hutan menikah dengan dirinya. Bila tidak dikabulkan, hewan kecil itu tak akan membebaskan singa. Dengan demikian, si tikus bukanlah hewan kecil yang baik hati, karena ia tak tulus dalam memberikan pertolongan. Ketiga, cerpen ini ada diadaptasikan menjadi film animasi karena cukup populer. Cerpen ini ada banyak video animasi yang mengadaptasi kisah ini. Selain itu, pada tahun 1914, cerita ini juga diadaptasikan menjadi film bisu atau silent movie yang disutradarai oleh Barry O'Neill. Terima kasih. Oke, bagus ya. Ada faktanya loh. Luar biasa. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini dongeng ataupun cerita anak-anak juga termasuk cerpen. Tapi dikemas dengan sesimpel seperti itu ya, April ya. Bagus. Oke, siapa lagi? Tapi ada salah dalam penulisan, terutama penggunaan huruf kapital ya. Terima kasih, K-nya juga besar. Terus tadi ininya juga. Oh ya, tadi semua sudah dijelaskannya, ada alurnya, ada pesannya, ada ini. Oke, lengkap sekali. Terima kasih. Silakan, siapa lagi? Gak usah yang susah-susah, yang ada aja kan tinggal kamu sadur dan kamu tinggal kamu tambahkan, kamu revisi dengan bahasa kamu. Jadi kamu ringkas aja, nggak usah semuanya jadi harus banyak ya. Yang penting analisisnya itu tepat ya. Oke, Loviana siap? Yes. Belum, Bu. Yasin? Belum selesai, Bu. Nolan? Aku kan besok, Ibu. Iya, siapa tahu sudah selesai. Oke, Jason juga belum ya? Faiz? Belum, Bu.
Oh ya, teman-teman besok itu kali ada yang datang ke sekolah nggak besok? Halo. Kelas 9 Mas datang ke sekolahnya tiap hari apa saja? Senin, Bu. Setahu saya Senin. Rabu tidak ada yang datang. Sepertinya tidak. Oh gitu. Pasti ya, karena Ibu Rika mau gantiin Mr. Ben. Jadi Ibu Rika tidak ke sekolah nih, hanya di rumah. Berarti kita besok masih ada presentasi ya. Tidak ada yang ke sekolah ya, berarti online ya. Nggak ada offline ya besok ya. Karena di kelas 7 itu ada kelas 8 itu dibagi. Jadi hari Senin siapa saja, hari Rabu itu siapa, hari Jumat itu siapa. Jadi itu kalau hari Senin itu cowok semua. Hari Rabu mereka, Ibu nggak tahu, Ibu nggak ada kelas. Hari Jumat itu cewek semua. Makanya Ibu bingung. Apakah di kelas 9 akan seperti itu, dibagi seminggu 3 kali atau hanya hari Senin saja. Jadi pasti ya hari Senin ya. Jadi Ibu tidak ke sekolah ya besok ya. Besok kita presentasi langsung secara online. Oke. Kira-kira siapa lagi yang sudah siap? Tidak ada? Masih banyak waktu nih kita nih, masih ada kurang lebih 20 menitan lah. Ayo. Jangan sampai cerita kalian sama ya dengan teman-teman yang sudah presentasi. Kalau yang sudah presentasi dan ternyata cerita kamu salah, sama, sorry maaf. Berarti kamu harus ganti, karena teman kamu sudah ambil nilai. Dan tidak mungkin teman kamu yang harus mengganti, tapi kamunya yang harus ganti. Oleh sebab itu, kenapa Ibu minta kalian cepat ayo presentasi, supaya nanti ketika kamu presentasi ataupun kamu videokan video kamu sudah tenang, gitu loh, sudah ada nilai, jadi kayak bisa fokus sama yang lain. Oke, masih ada beberapa yang belum selesai. Ini nih untuk tugas-tugasnya nih kelas 9. Kapan yang mau selesaikan? Kita kan ada berapa bab ini? 2 bab ya. Cen belum ya, Cen? Tolong Cen dilengkapi, langsung kirim ke WhatsApp aja deh biar cepet. Yang lainnya Ini kirim. foto Word atau apa? Kemarin James kamu dikumpulkan jadi satu itu kamu jadikan PDF atau apa James? Sama Wilbert. Saya dikumpulin ke PDF. Oh, foto-foto dijadiin ke PDF kan ya? Wilbert juga ya? Rafael? Kumpulin Bu, saya nggak tahu mau kumpulin di mana. Iya Bu, saya juga belum kumpulin. Harus kasih dari WhatsApp atau di Google Classroom? Google Classroom yang hari ini aja, 2 hari ini. Oke Bu. Sama ya 2 hari ini. Ya. Di PDF jadikan satu. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kalau Steven kemarin sudah kirim ke Ibu Rika, Nolan, Loviana, dan yang lain-lainnya sudah dikirim atau belum? Bab 1 dan bab 2-nya. Ini 2 bab ya kita ya. Bentar, dulu cek kembali. Ayo, siapa kira-kira yang sudah siap? Aubrey? 2 bab ya. Latex laporan percobaan dan pidato persuasif. Ayo, silakan. Faiz? Belum? Yasin juga belum? Belum. Jadi hari ini hanya 2. Berarti kita masih banyak waktu. Oke, tar dulu. Riko juga belum siap ya, Riko ya? Dibikinin Bu. Kenapa? Lagi bikin. Lagi buat. Oke. Steven juga belum. Steven juga belum ya, Steven ya? Iya belum. Malah dari kemarin lagi bikin yang kemarin uji komprehensif topik. Oke. Pawan, Stefani, bagaimana? Kailan? Ibu, aku pakai video bisa nggak? Boleh. Memang pakai video. Bisa di-share screen sekarang. Oke, Stefani.
Selamat siang Ibu dan teman-teman. Hari ini aku... Ada suara gak, Bu? Ada. Nggak apa-apa, Ibu lagi dengerin ini. Silakan. Kamu jadi mute. akan mempresentasikan teman-teman hari... Selamat siang Ibu dan teman-teman. Hari ini aku akan mempresentasikan cerpen, cerita pendek. Ini adalah cerita pendek aku. Judulnya Menemukan Dompet. Selama berbulan-bulan, ini aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran kerja yang sudah aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikan dan ternyata memang benar sebuah dompet warna hitam. Kemudian, aku pun membuka isi dari dompet itu. Alangkah terkejutnya, diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat-surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Akan tetapi, aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dalam KTP tersebut. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua problem masalahku. Setelah urusan dengan temanku selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemilik dompet sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk masuk dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau nanya, apa benar ini rumah Pak Handi? Tanyaku pada orang yang di halaman rumah itu. Iya benar Mas. Anda siapa ya dan ada keperluan apa? Jawab tukang kebun dan ditimpali pertanyaan buatku. Oh, perkenalkan, saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Handi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau. Jawabku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali, ternyata Pak Handi ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahannya rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuanku sambil menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan. Karena penasaran denganku, beliau pun bertanya, "Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu kerja di mana?" Saya tinggal di kompleks Sido Makmur, Pak. Dan kebetulan saya masih nganggur. Masih menunggu panggilan kerja, tetapi sudah beberapa bulan gak ada kabar, Pak. Jawabku dengan jujur. Memangnya kamu lulusan apa? Tanya Pak Handi kepadaku. S1 jurusan manajemen bisnis syariah, Pak. Jawabku. Kalau begitu, besok kamu datang saja ke perusahaan saya, Nak. Kebetulan perusahaan sedang membutuhkan staf administrasi. Ini kartu nama saya. Jika tertarik, besok datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang nyuruh. Jawab Pak Handi. Wah, benar ini, Pak. Tanyaku yang seakan masih tidak percaya. Iya, Nak. Saya sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan juga penuh dedikasi seperti kamu. Kalau kamu mau, pasti uang dalam dompet saya sudah kamu ambil, lalu tinggal buang dompetnya. Tetapi kamu lebih memilih mengembalikannya kepadaku, pungkas Pak Handi. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Pak. Besok saya akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat amarannya. Jawabku dengan haru. Terus selanjutnya adalah unsur intrinsik cerpen ini. Temanya adalah kehidupan bersosial, terus tokohnya ada Angga dan Pak Handi. Alurnya maju, latarnya trotoar rumah Pak Handi, sedih dan bahagia. Gaya bahasanya lugas, sudut pandangnya orang pertama, alamatnya kejujuran merupakan amanatnya kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasan tersendiri.
Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik cerpen. Latar belakang masyarakat, latar belakang yang disampaikan dari cerpen singkat di atas adalah peduli dan bersikap jujur terhadap orang lain pasti akan mendapatkan balasannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya, nilai-nilai yang bisa dipelajari dari nilai moral cerpen itu sendiri adalah tetap berbuat jujur walaupun tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan kita. Terima kasih. Oke, tadi unsur ekstrinsiknya hanya itu saja ya? Ya, Bu. Oke, kenapa kamu pilih ini, Stefani? Cerita ini. Karena ketemu Bu di websitenya. Oh, tiba-tiba kamu mendapatkan aja ya, langsung terinspirasi. Begitu ya? Oke, terima kasih Stefani. Yuk kita berikan applause, luar biasa, bagus ya. Seperti itu ya, jadi tidak perlu harus live streaming seperti ini. Kalau kamu buat secara video pun tidak apa-apa. Oke. Yuk kita berikan applause, luar biasa. Oke, siapa lagi teman-teman? Pawon? Oke, siapa lagi ya? Dipanggil. Kailin, bagaimana Kailin? Cecil katanya udah selesai. Belum, Bu. Aku bilang besok. Ya kan, Bu? Besok berarti hari ini dong. Bukan, maksudnya itu. Kemarin aku bilang hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Siapa lagi ya? Kailin, bagaimana Kailin? Sabel? Eni? Edi? Jenis? Belum siap ya Jenis ya? Ya, Ibu. Oh, baru bikin cerpennya. Analisisnya belum. Aku kira cuma baca juga. Nah. Oke. Pawon? Gary? Belum juga ya. Oke, yang penting adalah ketika kamu kalau hanya baca cerpennya saja, tidak kamu jelaskan analisisnya, itu tidak menarik ya. Oh ya, sorry. Stefani, tadi kamu alurnya alur apa, Stefani? Oke, Stefani tidak dengar. Oke, sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Sudah bisa ya buat seperti tadi ya, seperti teman-teman kalian. Lovena siap besok ya? Besok. Siap? Oke, besok itu Marvel, Gary, Rico, Cecil, Nolan, Jason, Lovena. Ya, karena hari ini hanya berapa orang saja. Bu, boleh pakai video nggak? Recording. Ya boleh. Tadi kan Stefani boleh. Memang pakai video boleh. James juga video. Tinggal dikasih videonya saja, nggak usah ini juga nggak apa-apa. Kan? Ya. Ibu. Ya. Tadi aku alurnya maju. Alur maju. Oke. Baik, terima kasih Stefani. Ya. Gimana teman-teman? Ada yang kita baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang dari 26. Sorry. 27. Masih ada 22 orang. Jadi besok Rabu, lalu ketemu lagi hari Senin, sudah sebaik. Oke, yang hari Senin ya, Ibu langsung data aja lah biar cepat. Hari Senin. Tidak ada lagi ini ya, Jenis. Ya.
Hari Senin Jenis, lalu Stefan. Siapa lagi? Hai. Pawan. Lalu Faiz. Yasin. Ya. Hari Senin ya. Terus Kailen. Cencen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaga-jaga kalau ada yang sakit atau apa. Kailin. Bu, kalau besok aku udah saya boleh kan presentation Oh, besok? boleh. Boleh. Oke. Ya. Oke, Ibu ingatkan lagi. Hari ini kan Stefani dengan April ya. April. Lalu besok Marvel masuk ke sini. Gary, Rico, Cecil, Nolan, Jason, Cencen siap-siap ya, Cencen ataupun dan Loviena. Kalau kamu udah selesai ini udah tenang. Jadi nanti minggu depan udah nggak, kalian hanya dengerin aja kayak sekarang tuh Wilbert itu santai dia udah selesai kok dari kemarin ya kan. Santai, Bu. Iya, tinggal masuk kirim-kirim tugas dan kamu bisa mendengarkan dan mengerjakan latihan yang belum selesai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ini jangan Tidak ada, Bu. ini bisa tidak ini? Buat. Saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Saya tidak mengerti, saya tidak bisa. Kamu cari cerita, lalu sesudah cerita kamu cari temanya, isinya apa. Gak usah lengkap seperti teman kamu, tapi minimal kamu harus cari 2 unsur intrinsik atau 3, ekstrinsiknya 1 saja. Ya, bisa tanya sama Wilbert, Rafael, ya, Stefani, itu mereka bisa, ya. Terus penilaian hariannya ya, bab 1, bab 2 ini. Kamu bisa bertanya sama teman-teman kamu. Oke. Ya. Misalnya kalau tidak bisa tanya gitu loh. Untuk PR-PR seperti ini kan. Enggak apa-apa, tapi kamu harus tetap tulis tangan. Jangan foto temennya kamu kasih ke ibu. Oke. Bagaimana teman-teman? Siap ya? Bagus, Bu. Siap ya untuk besok ya. Wilbert udah tenang, udah enak ya. Jadi Ibu pastikan kembali besok kita tetap ada kelas bahasa Indonesia. Ibu ambil nilai, tapi pelajaran Pak Mr. Ben ya, pelajaran kelas musik digantikan oleh Ibu Rika bahasa Indonesia karena Pak Ben, Mr. Ben dia harus mengawas ANBK SD ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga esok yang presentasi akan mendapatkan yang jauh lebih baik lagi nilainya. Jadi kalau sekarang sudah lebih baik, besok harus lebih baik, bukan malah menjadi mundur. Oke, bertemu kembali lagi nanti di siang hari pramuka ya teman-teman. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi siang hari. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima Bye. kasih, Bu. Bye-bye. Kembali kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kembali kasih. Bye.